bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mengikuti renungan malam. Marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita menghadap Tuhan Yesus dalam doa. Bapa yang di surga, Allah sesembahan kami yang kami kenal dan kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kami sehingga melalui renungan malam ini kami menjadi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang lebih baik di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan malam pada malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendasari renungan malam kita pada malam hari ini melalui nas Alkitab kita dari perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kejadian-kejadian yang kita alami, yang kita boleh lihat pada akhir-akhir ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita mendengar berita bahwa ada perawat rumah sakit yang meninggal karena beliau merawat pasien corona, tetapi bukan pujian yang dia dapatkan, malah jenazahnya ditolak oleh orang-orang karena orang-orang takut tertular. Bagaimana perasaan saudara-saudara mendengar, melihat berita tersebut? Apakah saudara-saudara marah kepada yang menolak? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang melayani di dunia ini, tentu saja orang mengharap setidak-tidaknya pelayanannya diakui. Setidak-tidaknya berharap ada ucapan terima kasih dari orang-orang atas jerih payah dia melayani orang-orang. Ketika kemudian yang didapatkan adalah penolakan, tidak diakui, tidak diberi ucapan terima kasih, bukan hanya keluarga yang mungkin tidak terima, bahkan banyak netizen yang tidak terima lalu mencaci maki orang yang menolak jenazah dari perawat yang sudah melayani pasien corona sehingga sampai tertular lalu meninggal. Dia dianggap pahlawan oleh sebagian orang, maka ketika ada yang menolak, orang-orang lalu memarahi yang menolak itu. Tidak kurang, para medis juga membuat hashtag "selamatkan perawat medis" dan sebagainya. Lalu ada juga bahkan pihak aparat menangkap provokator yang menolak jenazah perawat tersebut. Jadi memang secara manusiawi tidak lazim, tidak layak, tidak pantas kalau orang yang sudah melayani kemudian ditolak. Mari kita bandingkan dengan peristiwa Tuhan Yesus. Lalu nanti kita bandingkan dengan pelayanan kita. Ketika kita melayani Tuhan, apakah kita juga pantas? Apakah kita juga boleh berharap bahwa pelayanan kita akan diterima oleh orang-orang yang kita layani? Apakah pelayanan kita dihargai oleh orang-orang yang kita layani? Marilah kita tengok lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab yang kita lihat, seperti yang kita baca tadi dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja bangkit dari wafatnya. Lalu orang pertama yang menjumpai Yesus adalah Maria Magdalena, orang yang sudah Tuhan Yesus layani. Ada kemiripan dengan yang terjadi di dunia saat ini. Tuhan Yesus dilupakan oleh Maria Magdalena. Kalau Tuhan Yesus itu manusia biasa, kita bisa bayangkan mungkin kecewa, mungkin marah, kok yang saya layani lupa sama saya begitu. Tetapi tidak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tetap melayani Maria yang sudah melupakan dia. Tuhan Yesus memanggil dengan namanya, dengan sesuatu yang sudah sering dia katakan, dengan harapan bahwa dengan memanggil namanya, Maria Magdalena lalu akan ingat akan dia lagi. Dipanggillah Maria, lalu Maria ingat siapa orang yang biasa memanggil dengan nada seperti itu. Lalu Maria ingat itu Tuhan Yesus yang dia cari. Demikianlah karakter Tuhan Yesus Kristus.
banyak murid lainnya juga membuat kecewa secara manusiawi, secara duniawi. Tidak hanya Maria Magdalena yang melupakan Tuhan Yesus. Sebelum penyaliban Tuhan Yesus terjadi, banyak orang sudah mengecewakan dia. Orang-orang banyak yang tadinya mengeluh-elukan Tuhan Yesus, ikut-ikutan mengolok-olok dia, mencaci maki Tuhan Yesus. Muridnya sendiri, Simon Petrus, menyangkal Tuhan Yesus. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Itu sebelum penyaliban. Setelah penyaliban Tuhan Yesus wafat, murid-muridnya banyak yang mengecewakan secara manusiawi. Ada yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Selain Maria Magdalena yang melupakan Tuhan Yesus, ada murid-muridnya yang kemudian undur dari pelayanannya. Wah, sebaiknya balik saja, kembali menjadi penjala ikan, menjadi nelayan lagi, berhenti dari melayani Tuhan Yesus. Hal-hal itu terjadi secara manusiawi, tentu mengecewakan. Namun pada malam hari ini kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kita boleh merenungkan apa yang terjadi pada murid-muridnya. Dengan melalui itu, kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih baik. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi Tuhan Yesus. Melalui hal-hal yang mengecewakan yang saya utarakan tadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus benar-benar kemudian kecewa, menyesal? Pekerjaannya seolah-olah gagal karena murid-murid yang dikader untuk menjadi pelayan Tuhan balik mau menjadi nelayan lagi. Ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti melayani, menghadapi hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus tetap menghampiri lagi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bangkit kembali semangatnya, hilang rasa takutnya. Dan pada akhirnya murid-muridnya kembali melayani Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Melayani Tuhan Yesus di ladang pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Itu dari sisi Tuhan Yesus. Kita boleh meniru Tuhan Yesus menghadapi kemungkinan bahwa pelayanan kita nampak gagal atau kita disakiti, kita dilupakan. Apakah pelayanan kita akan undur kalau itu terjadi kepada kita? Jikalau misalnya bahkan pendeta kita enggak kenal pada kita, padahal kita sudah aktif di gereja misalnya. Banyak majelis jemaat juga tidak ngerti siapa kita, apa yang kita lakukan, padahal kita sudah jungkir balik melayani Tuhan di gereja. Adakah itu membuat kita kecewa? Adakah membuat kita menjadi berhenti, undur dari kita melayani? Jika kita meneladan Tuhan Yesus, kita tidak akan mundur, kita tidak akan berhenti, kita tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kita. Karena kita meneladan Tuhan Yesus, di kejadian apapun Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanannya, ajak, stabil. Demikian pula pelayanan kita kepada Tuhan Yesus, melalui pelayanan kita dimanapun kita berada, di bidang yang kita memiliki talenta di dalamnya, kita tetap melayani Tuhan Yesus. Tidak peduli apa yang terjadi, apa respon orang kepada kita. Dari sisi Tuhan Yesus, itu yang bisa kita contoh. Dari sisi murid-muridnya Tuhan Yesus, ada sesuatu yang boleh kita pelajari untuk menjadi senjata bagi kita agar kita tidak gagal di dalam kita melayani Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus kenapa undur? Kenapa menjadi takut? Murid-murid Tuhan Yesus mau kembali menjadi nelayan. Tidak ingat lagi panggilan pertama, engkau akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana bisa murid-murid Tuhan Yesus sudah bergumul dengan Tuhan Yesus bertahun-tahun, melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Nampaknya kurang lebih begini saudara-saudara. Murid-murid Tuhan Yesus sebagai manusia, mereka memiliki naluri manusia mereka.
Dan naluri manusia ini bisa saja menjadi bumerang bagi mereka. Coba kita bayangkan ketika murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan Yesus sambil menikmati banyak mukjizat, roti yang dibagikan kepada 5.000 orang lebih dan sisa. Tuhan Yesus mencelikkan mata orang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati hidup lagi. Mukjizat yang luar biasa. Bisa jadi murid-murid Tuhan Yesus berpikir, wow, mengikuti orang yang dikdaya, mengikuti orang yang sakti, tentulah masa depannya akan hebat, tentulah masa depannya akan indah. Tetapi yang mereka kemudian hadapi adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mungkin mereka kaget, loh kok bisa yang menghidupkan orang mati, mati sendiri, berakhir sudah, selesai sudah. Mereka kecewa karena mereka menggunakan standar manusia. Tidak ada lagi yang diharapkan, lalu mereka mau kembali ke jalan yang lama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita sekali lagi diajak untuk meninggalkan naluri manusia kita. Adakah secara sadar atau tidak sadar mungkin kita punya naluri melayani Tuhan Yesus supaya setidak-tidaknya orang mengenal saya eksis di gereja ini, atau kita mengharapkan kita mendapat perhatian lebih, atau bahkan lebih dari itu mungkin kita mengharapkan pujian akan pelayanan yang kita sudah lakukan di gereja. Jikalau itu terlintas di pikiran kita atau itu terlintas di hati kita, mungkin sekali itu bisa menjadi sesuatu yang menyandung pelayanan kita, menjadi batu sandungan bagi pelayanan kita sendiri. Seperti keinginan manusiawi murid-murid Tuhan Yesus ketika kemudian Tuhan Yesus mereka lihat wafat, mereka langsung habis, mereka langsung undur, mereka tidak lagi punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula lah kalau kita mengandalkan naluri manusiawi kita. Lalu adakah kita yang manusia ini bisa meninggalkan naluri kita? Bisa. Salah satu senjata yang paling ampuh adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita percaya, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus itu baik bagi saya, bagi kita, sungguh amat baik bagi kita, maka kita sudah siap melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi mengharapkan setelah saya melayani Tuhan Yesus akan terjadi apa pada saya. Tidak perlu lagi kita risaukan, pelayanan saya ini nanti ujungnya berhasil atau tidak berhasil. Tidak perlu lagi kita merisaukan hal-hal seperti itu. Kita hanya percaya Tuhan Yesus baik buat saya, Tuhan Yesus merancangkan sesuatu yang baik bagi masa depan saya. Tuhan Yesus bergandengan tangan dengan saya di dalam pelayanan saya kepada Tuhan Yesus. Maka selesai semuanya. Tidak saya pikirkan apakah manusia akan mengingat pelayanan saya. Tidak perlu saya pikirkan apa yang akan orang lakukan terhadap pelayanan saya. Bagaimana respon mereka, tidak lagi kita risaukan. Hasilnya bagaimana pelayanan saya ini nanti, tidak perlu kita risaukan. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik dan Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kita. Dengan demikian pelayanan kita akan stabil, pelayanan kita akan semakin indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan pada malam hari ini saya kira bisa kita nikmati. Cukup sekian, marilah kita menjadi pelayan Tuhan yang tangguh, pelayan Tuhan yang meneladan Tuhan Yesus, yang tetap melayani apapun yang terjadi. Dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya, marilah kita melayani Tuhan Yesus.
Dan tidak perlu kita risaukan bagaimana hasil dari pelayanan kita. Karena hasilnya Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang melakukan. Bagaimana pelayanan kita, tidak perlu kita risaukan. Jika ada kurangnya, Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara dan pelayanan saya. Haleluya, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh indah teladan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak hanya meminta kami untuk melayani Engkau, namun Engkau juga memberi teladan kepada kami sehingga kami boleh melihat, meniru bagaimana kami harus melayani Tuhan. Engkau telah melayani kami melalui kehadiran-Mu di dunia, hingga Engkau wafat di kayu salib, menghadapi banyak penolakan, menghadapi pengkhianatan, menghadapi ketidakpercayaan, menghadapi kebencian, banyak hal yang tidak menyenangkan Engkau hadapi. Engkau tetap setia melayani manusia seperti kami yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, kami ingin meneladan Engkau. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh meneladan Tuhan Yesus. Kami melayani Engkau karena kami yakin Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan yang merancangkan rancangan yang baik bagi masa depan kami, rancangan yang baik bagi pelayanan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami melekat pada Tuhan Yesus, sehingga pelayanan kami kepadamu tidak pernah kendor, tidak berhenti, apalagi mundur. Pelayanan kami akan terus maju di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Tuhan yang mengasihi kami bersama kami di dalam pelayanan kami. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan membuat kami kecewa, karena kami telah dan senantiasa melayani Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Yesus, malam hari ini kami serahkan segenap hidup kami serahkan segenap pelayanan kami kepada tangan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak kami takutkan, tidak kami risaukan, tidak kami ragukan bagaimana pelayanan kami, apa reaksi orang terhadap pelayanan kami. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik yang kami bisa, dan Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih atas rengkuhan tangan Tuhan Yesus. Terima kasih atas ajakan Tuhan Yesus mengajak kami untuk bersama-sama dengan Engkau melayani domba-domba Tuhan di bumi ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan segenap doa sembahyang kami, kehidupan kami dan pelayanan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin.